Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik dan teman-teman sekalian, nama saya Wahyu Prasetyo, mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 7 SMP yang terdapat pada KD 3.1 dan 4.1 dengan materi pembelajaran yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia, mulai dari sumber daya hutan, sumber daya pertambangan, hingga sumber daya laut atau kemaritiman. Baik, mari kita mulai pembelajaran ini. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang disingkat SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang bisa diproduksi kembali, baik itu oleh manusia maupun teregenerasi oleh alam. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan bisa habis jika terus digunakan. Yang kedua, berdasarkan komponen atau materi penyusunnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua juga, yaitu sumber daya biotik dan abiotik. Sumber daya biotik terdiri dari makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, dan bahan tambang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan melihat potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, meliputi hutan, pertambangan, dan laut. Baik, pertama kita akan melihat sumber daya hutan terlebih dahulu. Nah, jika melihat dari gambar berikut ini, kita mengetahui bahwa hutan merupakan tempat yang banyak ditumbuhi tanaman, baik itu pohon-pohon yang tinggi menjulang ataupun semak-semak yang tumbuh rindang di atas tanah yang subur. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengetahui sumber daya atau potensi yang dimiliki dari hutan Indonesia. Sumber daya hutan. Hutan-hutan di Indonesia merupakan hutan hujan tropis, di mana potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia itu sendiri. Luas hutan yang sangat besar tersebut masih dapat dijumpai di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Sayangnya, di Pulau Jawa luas hutan kini telah mengalami banyak penurunan dikarenakan alih fungsi untuk kegiatan industri dan juga pemukiman penduduk. Selain itu, hutan-hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan kini mengalami penurunan akibat adanya penebangan hutan secara besar-besaran dan juga pembakaran hutan untuk dialihfungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sejatinya, hutan memiliki banyak sekali manfaat dan fungsi, seperti diantaranya: pertama, menjadi tempat menyimpan air hujan pada musim kemarau, sehingga daerah-daerah yang dekat dengan hutan tidak pernah mengalami kekeringan atau kesulitan air. Kedua,
hutan menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna langka yang dilindungi di Indonesia. Ketiga, hutan mencegah terjadinya erosi dan pengikisan akibat air hujan. Jadi, pohon-pohon yang ada di hutan akan menahan air hujan sehingga tidak mengikis tanah secara langsung. Yang keempat, hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dengan begitu, hutan turut andil dalam mencegah atau mengurangi pemanasan global karena kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu, kemampuan hutan untuk menghasilkan oksigen membuat hutan dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Dan yang terakhir, hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang hidup di sekitar daerah hutan. Selanjutnya adalah bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam melestarikan hutan-hutan di Indonesia yang belakangan ini terus mengalami penurunan. Cara yang pertama adalah dengan menghentikan penebangan pohon secara besar-besaran, terlebih lagi pembakaran hutan dengan tujuan membuka lahan baik untuk perkebunan ataupun pemukiman. Yang kedua adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Dengan begitu, kita telah membantu untuk memperbarui sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah mengurangi konsumsi kertas dan melakukan daur ulang kertas bekas untuk dimanfaatkan kembali. Sampai sini, adik-adik dan teman-teman sudah paham ya mengenai sumber daya hutan? Baik, kita akan menuju pada potensi sumber daya selanjutnya, yaitu sumber daya pertambangan. Nah, jika melihat gambar pertambangan, kita akan terbayang aktivitas tambang di mana melibatkan sejumlah alat berat dan juga aktivitas pengerukan permukaan muka bumi untuk mencari hasil tambang. Baik, kita akan melihat sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Sumber daya tambang atau bahan tambang merupakan sumber daya alam baik berupa mineral logam maupun non-logam yang berasal dari perut bumi. Pembentukannya sendiri membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, hingga berjuta-juta tahun lamanya. Maka dari itu, bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan tambang sendiri banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik untuk kegiatan rumah tangga, industri, transportasi, dan banyak lagi. Selanjutnya, ada komoditas tambang yang dimanfaatkan dalam bentuk energi di Indonesia. Yang pertama ada minyak bumi dan gas alam. Kedua bahan tambang ini terbentuk dari hasil pengendapan organisme yang terdapat di danau, rawa, atau lautan dangkal. Sehingga untuk mengambil bahan tambang ini dilakukanlah penambangan lepas pantai seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat di samping. Nah, minyak bumi dan gas alam kerap digunakan untuk kepentingan transportasi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan juga untuk kegiatan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi sendiri meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Majalengka, Balikpapan, Maluku, dan banyak lagi. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan bantuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Batu bara sendiri banyak digunakan untuk kepentingan industri dan juga transportasi. Daerah penghasilnya yaitu Sawah Lunto di Sumatera Barat, Tanjung Enim di Sumatera Selatan, Samarinda di Kalimantan Timur, Makassar, dan juga Papua. Selanjutnya ada komoditas sumber daya tambang yang dimanfaatkan dalam bentuk logam. Pertama ada emas dan perak. Emas dan perak dikenal sebagai logam mulia
yang biasa digunakan sebagai bahan aksesoris ataupun perhiasan. Logam ini ditemukan di Irian Jaya, Papua, Bengkulu, Riau, dan Aceh. Yang kedua ada tembaga, logam yang dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, rumah tangga, dan sebagainya. Daerah penghasilnya tersebar di Wonogiri, Jawa Tengah, Muara Sipeng di Sulawesi, dan Tembagapura di Papua. Ketiga ada pasir besi, yang mana dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen. Daerah penghasilnya sendiri ada di Cilegon, Banten, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian ada bauksit, yang merupakan bahan utama untuk membuat aluminium. Bauksit banyak terdapat di Pulau Bintan dan juga Riau. Terakhir ada timah, yang dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis. Timah banyak terdapat di Pulau Bangka Belitung dan juga Singkep. Selanjutnya adalah komoditas sumber daya tambang yang dimanfaatkan dalam bentuk non-logam. Yang pertama ada belerang yang kerap dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan dan banyak terdapat di lereng kawasan gunung berapi seperti Gunung Welirang di Jawa Timur dan Gunung Patuha di Jawa Barat. Kedua ada intan yang juga digunakan sebagai bahan perhiasan dan banyak terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada mangan yang digunakan dalam industri pembuatan besi baja. Mangan banyak terdapat di Keliripan, Yogyakarta, Halmahera, dan Tasikmalaya. Terakhir ada marmer yang merupakan bahan utama pembentukan keramik. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, bagaimana upaya kita dalam melestarikan sumber daya tambang di Indonesia? Pertama, dengan tidak bergantung dengan penggunaan bahan tambang tertentu dan hanya menggunakan bahan tambang tersebut seperlunya saja. Kedua, yaitu mencari atau kalau bisa membuat energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber daya tambang yang sudah ada. Ketiga, yaitu tidak mengambil sumber daya tambang secara berlebihan atau yang disebut dengan overloading. Sampai sini teman-teman dan adik-adik tentu sudah paham ya mengenai sumber daya tambang. Selanjutnya, saya akan membawa kalian mengenal sumber daya laut Indonesia. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat banyak sekali ikan dan juga terumbu karang yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, potensi tersebutlah yang menjadi potensi utama dari kemaritiman Indonesia. Kita lanjut. Sumber daya kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan juga dikelilingi oleh lautan yang luas. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga tidak heran jika Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat melimpah. Di antaranya adalah pariwisata bahari yang indah, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beragam. Nah, apa saja sumber daya itu? Mari kita cari tahu. Komoditas sumber daya laut di Indonesia mencakup perikanan dan juga keberagaman terumbu karang. Perikanan di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya oleh nelayan, baik itu di laut, danau, ataupun sungai. Sedangkan perikanan budidaya merupakan usaha pengembangbiakan ikan pada satu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen sebagai komoditas di daerah tersebut. Yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi banyak biota laut seperti ikan berukuran kecil dan hewan-hewan laut lainnya. Terumbu karang juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata dan penelitian yang banyak menarik wisatawan. Nah, adapun tempat wisata terumbu karang populer di Indonesia seperti di Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.
Potensi laut Indonesia selanjutnya adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan bakau merupakan hutan yang berada di daerah Rawa Payau atau wilayah pesisir pantai. Wilayah pesisir tersebut merupakan wilayah yang terpengaruh oleh pasang surutnya air laut. Selain itu, hutan bakau juga memiliki banyak manfaat, seperti mencegah abrasi, kemudian juga menjadi tempat tinggal hewan-hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan banyak lagi, serta menjadi potensi pariwisata dan penghasil kayu bakau. Selanjutnya, bagaimana upaya kita dalam melestarikan kekayaan maritim di Indonesia? Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan sungai dan laut, dengan tidak membuang sampah atau limbah ke laut, pantai, maupun sungai, karena sungai juga merupakan aliran air yang nantinya akan bermuara ke laut. Kedua adalah tidak merusak terumbu karang dan melakukan penanaman kembali terumbu karang. Ketiga, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau ataupun bom, serta ditetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Nah, tadi adalah ketiga potensi sumber daya alam yang terbesar di Indonesia. Meskipun sumber daya tersebut sangat melimpah dan sangat beragam, tapi bukan berarti kita sebagai manusia bisa semena-mena dan seenaknya memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh alam tersebut, baik sumber daya hutan, pertambangan, ataupun sumber daya laut. Ketiganya merupakan hasil alam yang perlu kita jaga dan kita lestarikan agar tidak habis dan tidak punah, serta masih bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Jika ada pendapat, silahkan kemukakan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.